Lau, bonus proyek baru sudah turun, sekitar 300.000 ya. Kok masih makan ini sih? Ini kan anak perempuan mau kuliah di luar negeri. Aku harus hemat sedikit. Kenapa? Cuma kasih dia uang saku 1.000 sebulan, kamu bilang. Lau ini bodoh banget ya? Hah? Lau ini terkenal sebagai budak anak perempuan. Benar-benar belum pernah lihat orang yang sekejam ini ke diri sendiri. Wah, kian-kian update video lagi. Saudari. Nggak tahan, aku baru aja pakai HP bapakku. Aku nemu dia beli game offline 348.000. Aku beneran nggak ngerti, bapakku udah 40 lebih. Dia diam-diam beli game, nggak bisa cari hobi yang nggak keluar uang? Hobi yang nggak perlu bayar? Apa? Kian-kian kok bisa bilang gitu tentang aku? Kapan aku beli game? Aku rasa dia egois banget, tiap bulan keluarga kami harus bayar cicilan rumah dan mobil, semester depan aku mau kuliah di luar negeri. Dia diam-diam belanjain uang untuk hal yang nggak penting, saudari peluk. Hal yang nggak ada artinya, saudari peluk. Bapak biologiku juga gitu, egois banget. Sama sekali nggak mikirin keluarga, bikin pengen nangis. Pria ini beneran egois, nggak punya tanggung jawab. Iya, kalau bukan karena dia bapak biologiku. Aku lihat dia aja pengen muntah. Cicek. Dia kok bisa fitnah aku cuma buat dapat viewers? Lau, sifat, panggil ambun. Abis ngantar ini bisa beli Black Monkey. Enak ya, makan sendiri kenyang, nggak perlu mikirin keluarga. Pasien kena serangan jantung, kondisi kritis. Kondisi kritis, menu utama, sudah hubungi keluarga? Sudah telepon, tapi istrinya lagi facial, anaknya lagi jalan-jalan. Katanya nggak bisa datang. Ini mana? Bukannya aku ketabrak mobil mati ya? Pelen. Kepala sakit banget. Kalau bukan karena dia bapak biologiku, aku lihat dia aja pengen muntah. Jangan-jangan aku masuk ke tubuh Wu Feng yang lain? Pak, Anda baik-baik saja? Pak. Berkeringat seumur hidup buat istri dan anak, akhirnya malah dibully anak sendiri sampai mati. Sialan bener sih. Tapi karena Tuhan kasih nyawamu ke aku akan bantu kamu balas dendam, hidupkan hidupmu dengan lebih baik. Hong Tashan ya? Gaji 500.000 setahun cuma bisa beli Hong Tashan? Ko Wanggong, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. 2 bungkus Hetianxia. 200. Uang di kartu kreditku semuanya dikasih ke istri. Limitnya cuma 1.000 yuan, kasihan banget. Terdeteksi host membelanjakan uang untuk diri sendiri. Sekarang dikembalikan 10 kali lipat. WeChat menerima 2.000 yuan, saldo saat ini 2.000 yuan. Silakan periksa. Ini kaya mendadak. Benar-benar dikembalikan 10 kali lipat. Kebebasan finansial tinggal menunggu waktu. Baru belanja, telepon langsung datang. Waktu pemilik asli terbaring di ambulans. Istri ini bahkan tidak angkat telepon sama sekali. Wu Feng, aku tahu kamu bohong padaku. Bahkan pura-pura jadi rumah sakit meneleponku. Barusan intimate payment 200 yuan, kamu beli apa sih? Beli kamu si imut, uang gue. Gue mau beli apa ya terserah gue. Hah? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Wu Feng, berani-beraninya kamu memakiku. Mending kamu mati saja, astaga. Asal dia mau kasih kita uang, urusan dia mau mati terserah. Mati malah lebih baik, kita belikan dia asuransi jiwa mahal. Kalau dia mati kita bisa dapat minimal puluhan juta. Wow, banyak banget. Bu, sore kita jalan-jalan belanja. Ada SUV baru harganya 300 ribuan, teman sekelasku pada punya. Ayo kita beli, jangan beli yang murah buat si brengsek itu. Oke, aku akan taruh steak impor di piring gui-gui. Saldo sekarang 2.000, beli 2 botol Maotai buat verifikasi. Ini kasih botol. Baik.
Total 1998. 19.980 yuan sudah masuk. Saldo saat ini 21.960 yuan. Silakan periksa. Pengembalian 10 kali lipat ini kayak uang jatuh dari langit. Pengembalian 10 kali lipat ini kayak uang jatuh dari langit. Barang di sini terlalu murah, habis diborong pun untungnya dikit. Ganti HP aja. Pak, ini model flagship toko kami. Harganya 19.800, cocok untuk hadiah atau dipakai sendiri. Sangat pas. Habisin 19.800, kan pas buat beli ini. Ini aja, langsung ganti HP. Baik, toko kami sedang ada promo. Promosi diskon 3.000 yuan, Anda hanya perlu. Diskon 3.000 yuan? Berarti aku rugi dong. Pengembalian 10 kali lipat sudah masuk. Layanan upgrade akun, saldo saat ini 210.000. Evaki disediakan oleh Hidden Bank. Silakan periksa. Dua perempuan boros itu, bukannya tidak suka lihat aku main game? Harus beli komputer spek dewa ini buat bikin mereka kaget. Bantuin aku beli komputer lagi, yang spek dewa. Oke, ini komputer lipat terbaru. Harganya 29.900. Kalau dikembalikan 10 kali lipat jadi 290.000, boleh juga. Pengembalian 10 kali lipat sudah masuk. Saldo saat ini 500.000. Silakan periksa. Akan segera dikemas untuk Anda. Orang miskin main mobil, orang kaya main jam. Meski aku gak ngerti jam, tapi harganya mahal. Beli aja ini, Selamat siang, Pak. Mau lihat jam tangan? yang ini, dan yang ini. Ini Rolex Submariner Classic emas, harganya 320.000. Submariner Brandy harganya 550.000. Saya bantu Bapak mencobanya. Gak usah, bungkusin aja langsung. Baik, totalnya 870.000. Bayar via scan QR. Pengembalian 10 kali lipat sudah masuk. Saldo saat ini 9,2 juta. Silakan periksa. Wah, kaya banget. 870.000 langsung dibayar tanpa ragu. Cuma sejam udah untung hampir 10 juta. Kebebasan finansial tinggal menunggu waktu. Aku harus bikin kartu baru, terus tutup kartu yang lama. Saatnya bikin dua perempuan itu membayar. Kian, lihat apa yang kubelikan untukmu. Steak favoritmu, kubeli 4 porsi. Nih, ini untukmu. Ayah, itu buat makan siang Gui-Gui besok. Ayah, daging sapi ini beli di mana? Gui-Gui suka banget. Aku akan kasih Gui-Gui makan ini setiap hari. Ternyata benar ada pria yang statusnya di rumah. Bahkan lebih rendah dari anjing. Wu Feng, oh Wu Feng. Anjing yang kau pelihara dengan keringatmu sendiri pun memandang rendah padamu. Sungguh menyedihkan. Kalau kau sangat membenciku. Maka kau bebas. Pergilah. Kalau sampai mereka tahu makan apa. Bagaimana perasaan mereka? Sudah kenyang dan puas. Kasih sisa sedikit untuk mereka berdua. Masa makan sendirian aja. Liu, iya aku di rumah. Apa? Dua perempuan brengsek ini, ngeparkir di tempat parkir kalian lagi. Gak apa-apa, aku sekarang langsung ke sana. Dua orang ini ngeparkir di tempat orang lain lagi, biar mereka gampang parkir. Pemiliknya bahkan beli 2 tempat parkir khusus, bulan ini si Liu. Udah komplain lebih dari 10 kali. Sebelumnya selalu si Wu yang rendahkan diri, bantu pindahin mobil. Kali ini, harus bikin ibu dan anak ini kapok. Waduh Liu, maaf. Wah, uang jajan bertambah banyak. Gak usah deh, aku tahu kamu orang baik. Cuma istri dan anakmu ini, benar-benar keterlaluan. Terus-terusan begini, aku ngerti, kamu gak perlu ngomong apa-apa lagi. Begini ya, aku gak punya kuncinya, tapi tenang aja, hari ini. Aku pasti bantu kosongin tempat parkirnya. Sobat, kamu mau ngapain? Liu, tadi kan udah aku bilang, hari ini tenang aja. Aku pasti bikin mobilmu bisa parkir. Hari ini tenang aja, aku pasti bikin mobilmu bisa parkir.
Waduh, jangan-jangan sobat, gak perlu, aku parkir di luar aja. Nanti pas mereka balik, baru pindahin mobil juga gak apa-apa. Gak apa-apa Liu, udah berapa kali ini? Gak bisa dimanja-manja lagi ibu dan anak ini, mereka emang perlu diajarin. So bad. Jangan. Bu, nanti aku ajak kamu jalan-jalan pakai sutujuhku. Tapi sekarang aku lapar nih. Ada sepiring daging, angetin aja deh dimakan. Wangi banget, Bu. Kamu bilang si tua ini hari aneh banget. Jangan-jangan selingkuh, mana berani dia selingkuh. Dia lagi ngambek sama aku. Ngomong-ngomong Bu, aku kasih tahu, kamu harus buru-buru. Ambil dulu rumah yang ditinggalin. Nenek dan kakek kedua meninggal. Biar nanti kalau kamu nemu cinta sejati, kita bisa usir dia tanpa bawa apa-apa. Nak, kamu emang pinter. Nanti aku omongin sama dia, kalau dia gak setuju gimana? Berani dia gak setuju, dia masih mau masuk rumah ini gak? Waduh. Ini, kalung kaki Gui-Gui. Gui-Gui, lari kemana? Dasar Wu Feng, kamu. Berani-beraninya kamu masak Gui-Gui. Gui-Gui, kamu pergi begitu saja. Gimana aku hidup tanpa kamu? Dasar Wu Feng, kenapa bukan kamu yang mati? Bu, ayo ke kantornya, aku mau bikin. Si brengsek penyiksa anjing ini hancur reputasinya. Mobil saya. Siapa itu? Siapa itu? Siapa sih? Turun sini, bangsat. Hilaluya? Berani-beraninya ngerusak mobil gue. Parenti. Lepasin. Si tua bangka ini ngerusak mobil gue. Lu berani bantu dia? Lepasin. Mobil gue dirusak kok lu diam aja? Tiap bulan gue kasih lu duit banyak. Lu cuma bisa makan gaji buta ya? Jelas-jelas ini mobil dirusak Wu Feng. Iya, Wu Feng yang rusak, kita semua lihat. Nggak mungkin, mobil ini harganya ratusan juta. Dia gila apa? Bagus, sangat bagus. Ngeparkir di tempat orang lain. Ngerusak barang orang, malah mukulin orang sampai luka. Wu Qianqian. Dulu harusnya gue nggak perlu melahirkan lu. Aduh Liu, mau bunuh orang ya? Alisnya sampai terbuka nih. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Udah keluar darah, bilangnya nggak apa-apa. Tenang aja Liu, hari ini gue mau berbuat adil. Gue bakal ngajarin ibu anak gila ini pelajaran. Lu kenapa sih hari ini? Liu, gue bilang, hari ini gue mau kasih ibu anak ini pelajaran yang nggak bakal mereka lupa. Hari ini gue mau kasih ibu anak ini pelajaran yang nggak bakal mereka lupa. HP model terbaru aja gue nggak punya. Gimana, mau ya? Wu Feng, lu gila apa? Blokir kartu, bunuh anjing, rusakin mobil, beli barang mahal lagi. Mau hidup terus apa nggak sih lu? Mau dong, gue mau hidup baik-baik sama lu. Beneran gue nggak apa-apa. Santai aja Liu, jangan khawatir, gak usah banyak pikiran. Gue udah lapor polisi, biar polisi yang urus dengan adil. Beneran lu lapor? Siapa yang lapor? Saya yang lapor. Ini nih nyonya, main pukul orang seenaknya. Bikin orang luka, rusakin barang orang, gak ada penyesalan. Malah sombong banget. Anda korban? Ini korban. Saya bapaknya pelaku. Apa yang dia bilang benar? Benar. Kita juga lihat, kejadiannya benar. Kalau gitu nyonya, ikut kami dulu. Ibu, cepat pikirkan cara, mereka mau menangkapku. Atas dasar apa menangkap anakku? Bu, kami tidak menangkap anak Anda. Hanya mengajak kalian kembali ke kantor polisi untuk klarifikasi situasi saja. Apa kesalahan anakku? Cuma masalah sepele begini. Tidak bisa diselesaikan di sini? Tidak bisa. Suamiku yang pertama kali merusak mobilnya sendiri. Kalau mau tangkap dia dulu. Saat lapor polisi, Tuan Wu sudah bilang, karena Anda dan anak Anda sudah lama memakai tempat parkir tetangga. Sampai tetangga tidak bisa pakai dengan normal. Lagi pula, Tuan Wu mengurus hartanya sendiri, tidak melanggar hukum. Tapi, 2 mobil ini atas nama aku dan Qianqian. Bukan hartanya. Selama pernikahan kalian, ini termasuk perselisihan internal keluarga. Kalau ada keberatan, bisa ajukan gugatan ke pengadilan. Tapi Nyonya Wu Qianqian sengaja merusak barang orang lain, memukul sampai orang lain luka.
Ini jelas pelanggaran hukum. Kalau dia beli mobil selebar itu, masalah kecil langsung lapor. Sengaja memanas-manasi konflik tetangga, dia tidak ada tanggung jawab. Ada apa ini? Ribut apa lagi? Iya nih, hari ini ribut apa lagi? Nggak tahu deh. Ayo, ada apa-apa bicara di kantor polisi saja. Bu, aku tidak mau pergi. Kian-Kian jangan takut. Kamu masih kecil, tidak akan ada masalah. Tenang ya. Ibu di sini. Wu Feng, kamu tunggu saja. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Ayo pergi. Waduh Kang Liu, kita buat pemeriksaan luka dulu. Sama penilaian kerusakan mobil, ayo pergi. Lau Wu, menurutku mereka sudah dapat pelajaran. Bagaimana kalau urusan ini kita selesaikan saja? Tidak bisa. Kalau kali ini kita ringankan, semangat mereka akan semakin menjadi-jadi. Kamu tidak mungkin benar-benar mau memasukkan anakmu ke penjara, kan? Aku juga ingin, tapi sayangnya tidak realistis. Nanti Jiang Fan pasti akan minta damai. Kamu minta dia bayar segini, 100.000, kan? Harus segini baru mereka bisa ingat. 100.000? Minimal 1 juta. 1 juta? Jiang Fan bisa bayar? Itu kan anaknya, pasti bisa bayar. Hasil pemeriksaan luka dan laporan kerusakan mobil sudah keluar. Tulang alis patah, luka ringan tingkat 1. Pintu mobil dan cat total 8.000. Ini maksudnya apa? Singkatnya, tindakanmu sebelumnya sudah termasuk kejahatan. Paling tinggi bisa dihukum 3 tahun penjara. Apa? Harus masuk penjara. Kian-Kian kami masih anak-anak. Dia tidak boleh masuk penjara. Tolong kalian, bukankah kalian polisi? Aku mohon tolong bantu kami, rakyat kecil. Nyonya Jiang, mohon padaku juga tidak ada gunanya. Sekarang kamu harus aktif berkomunikasi dengan korban. Paman Liu, aku salah. Kamu orang besar jangan ingat kesalahan orang kecil. Nanti tempat parkir 1, tidak 2 semuanya untuk kamu. Tidak bisa, Kian-Kian sudah dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kalian juga sudah lihat. Sekarang, Lau Wu yang tidak mau berdamai. Wu, suamiku, aku mohon padamu. Bantu Kian-Kian bicara dong. Dia sudah tahu salah, ayo kita pulang bersama, ya? Anggap saja hari ini tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Kalau Lau melihatmu seperti ini, pasti sudah luluh hatinya, sayangnya. Aku sudah bukan Lau yang dulu lagi, mohon padaku. Kalau begitu kamu harus berlutut, memohon harus ada sikapnya. Suamiku, aku mohon padamu, tolong bantu Kian-Kian. Ah adik, sudah cukup, benar-benar sudah cukup. Cepat cari pengacara, menangis juga menghabiskan waktu. Wu Feng, kamu harus melakukan ini sampai segitunya. Kian-Kian juga anakmu. Anakku? Ketika Wu Kian-Kian membuliku di internet. Kenapa tidak bilang itu anakku? Dan kamu juga. Hanya menganggapku sebagai mesin ATM, kapan kalian berdua? Pernah menganggapku sebagai manusia? Dan sekarang? Bukan aku yang meminta Wu Kian-Kian bertanggung jawab. Benar kan, Kak Liu? Kian-Kian hanya anak kecil. Kamu yang sudah 40 tahun lebih. Harus berdebat dengan anak kecil? Jangan bilang padaku, bilang pada Kak Liu. Kak Liu, Kian-Kian kami sudah tahu salah. Aku minta maaf atas namanya. Minta maaf ada gunanya? Kita duduk di sini. Bicara berkali-kali. Bukannya untuk uang? 50.000 cukup tidak? 100.000 pasti cukup. Liu, jangan tidak tahu terima kasih. Nyonya Jiang, aku sarankan kamu bicara yang sopan. Aku masih di sini, sudah sangat menghormatimu. Kamu memang serakah, 500.000 cukup? Kak Liu, kamu masih ingat aku bilang mau traktir kamu? 100 tusuk sate ginjal? Sial, kamu benar-benar minta dia keluarkan 1 juta ya? 100 tusuk sate ginjal. Kalian tidak bermaksud membuatku. Aku akan laporkan kalian untuk pemerasan. Jangan asal bicara, di sini ada banyak kamera pengawas. 1 juta ini kan kamu sendiri yang bilang. 1 juta? Kenapa kalian tidak merampok bank saja? Jangan lupa, itu juga uangmu. Uangku? Sekarang baru tahu itu uangku? 1 juta ini lebih baik kuberi anjing daripada untuk kalian berdua ibu dan anak. Anggap saja ini untuk ganti mobil tetangga baik. Ibu. Jika kalian sekarang masih belum bisa berdamai, Wu Kian-Kian akan dibawa ke rumah tahanan. Ibu cepat selamatkan aku. Kata mereka di sana harus pakai baju narapidana. Dan rambutku akan dipotong. Ibu cepat cari cara. Rumah tahanan. Rambut juga dipotong. Kalau begini Kian-Kian kita akan punya catatan kriminal. Tidak boleh, tidak boleh. Kalian jangan sampai membawa Kian-Kian pergi. Kita bisa berdamai sekarang. 1 juta ya 1 juta. Aku setuju. Tunggu sebentar Pak Polisi. Saya menyetujui permohonan perdamaian Nyonya Jiang. Saya akan siapkan dokumennya. Ibu kenapa mau berdamai dengan situa ini? Ah tidak apa-apa.
Kami tahu salah. Kian-kian jangan emosi, tunggu kita pulang. Baru kita bahas lebih lanjut. Kalian berdua yang tua ingat, urusan ini belum selesai. Urusan ini jadi ribet. Adik, uang ini kamu ambil kembali, ini kan uang jerih payahmu. Kak Liu, ini tidak boleh. Ibu dan anak ini sudah lama menindasmu. Ini hakmu. Tidak diangkat? Itu adik iparku, adiknya Jiang Fan. Usia 30 tahun, tabungan nol, rumah pernikahan aku yang kasih. Mas kawin juga aku yang bayar. Dia cari aku pasti bukan urusan baik. Keluarga ini, satu lebih aneh dari yang lain. Cukup nekat juga. Angkat saja dengar. Lihat dia mau main drama apa. Kamu gila ya? Lama tidak angkat telepon. Cepat transfer uang. Transfer 2,000 untaku. Jiang Ken, uang untuk apa? Minta uang kau gaya banget. Aku traktir teman karaoke. Jangan banyak bacot, cepat transfer. Waduh Jiang Ken. Kamu juga tahu kakakmu cuma kasih uang saku 1.500 padaku. Mana ada uang sebanyak itu untukmu? Jangan pura-pura, kan kamu masih ada dana pensiun? Kalau kamu nggak ngasih aku uang, aku bakal kasih tahu kakakku soal kamu yang ambil dana pensiun dulu. Kasih tahu kakakku. Wu dulu ambil dana pensiun juga buat kamu, kan? Dasar orang tak tahu balas budi. Aku baru ingat. Jiang Ken, besok aku dapat bonus. Jangan bilang-bilang ke kakakmu dulu. Bonus. Berapa? Kira-kira ratusan ribu. 100.000? Kalau punya 100.000, siapa yang masih mau nyanyi di sini? Uangmu ini bisa dipakai buat main semalaman di Jingcheng nomor 1 yang paling mahal. Lau Liu, anterin aku ke Jingcheng nomor 1. Bukan, kamu bodoh apa? Beneran mau ngasih 100.000 cash ke adik iparmu buat belanja di Jingcheng nomor 1? Apa aku kelihatan sebodoh itu? Aku cuma pengen lihat. Gimana akibatnya kalau makan gratis di Jingcheng nomor 1? Waduh, kamu licik banget. Puas banget. Tapi besok aku kerja. Kalau enggak, pasti bakal bantu. Malam ini kita main sepuasnya, minum sepuasnya. Jangan sungkan. Ayo bro, mainem. Mimeng Jiang Orangnya Royal. Karen. Mainem. Mainem Bergantian. Pak, ruang VIP Anda di sini. Pak, mau pesan minuman atau gadis pendamping? Sama kayak yang di dalam, tapi tanpa minuman. Gadis pendampingnya juga nggak usah. Hah? Ayo scan. Bonus 10x 1 juta sudah masuk. Saldo sekarang 10 juta. Sekarang deposit 10 juta. Masih jauh dari target kecil. Percepat dapetin duitnya. Kalian mau lihat nggak anak di ruang VIP itu? Punya kemampuan belanja atau enggak? Pak, yang makan gratis di Jingcheng nomor 1 kami. Belum ada yang bisa keluar semua. Akhirnya pertunjukan bagus ini mulai. Bro, malam ini pesan apa aja, aku yang traktir. Ayo. Pesanin yang paling mahal, Emperor set, 10 set. Baik, Tuan Jiang. Total belanja 48.888 yuan. Uang apaan? Kakak iparku Wu Feng. Sebentar lagi ngirim bonus 100.000. Kalau kurang, dia yang nambah. Halo, Jiang Ken. Uangnya sudah siap. Tapi, Jangan banyak bacot. Sipat transfer yuangnya. Atau aku akan bilang ke kakakku. Kamu menyimpan uang saku diam-diam. kalau begitu, coba tebak kalau pendengarmu tahu. Kamu main dengan wanita di Jingcheng nomor 1. Apakah dia masih mau menikahimu? Wu Feng. Kamu mengkhianatiku. Wu Feng. Tuan Jiang, silakan bayar. Bayar apa? Kakak iparku Wu Feng. Sebentar lagi akan mengirim uangnya. Ayo teman-teman. Mainem. Aku tidak tahu kalau aku harus bayar. Wu Feng. Kamu mempermainkanku. Biarkan dia bayar sendiri. Orang ini makan gratis dan memukul orang. Kalian yang urus. Wu Feng, dasar brengsek. Kakakku tidak akan membiarkanmu.
Halo Tuan, alamat lengkapnya di mana? Pak, ke Hotel Jinxiu. Oh. Hotel Jinxiu adalah hotel bintang 6 termahal di Dongjiang. Satu malam saja 300.000, kalau menginap sebulan. Aku pasti bisa dapat target kecil. Aku mau satu suite presidensial dengan pemandangan laut. Baik Tuan, totalnya 298.888 yuan. Buka untuk sebulan. Tuan, Anda yakin? Yakin. Tuan, suite presidensial dengan pemandangan laut untuk 30 hari. Biaya kamar 8.906.640 yuan. Pengembalian 10% sudah masuk, saldo saat ini 99 juta. Silakan periksa, catatan khusus, karena jumlah pengembalian besar. Segera buat kartu ban. Siapa yang punya saldo WeChat sampai satu target? Lebih baik buat kartu ban. Halo Tuan Wu, saya asisten pribadi 24 jam Anda. Saya akan mengantar Anda ke kamar. Oke. Silakan Tuan Wu. Keluarga Jiang Fen ini, siapa yang kena bakal sial? Lebih baik cepat-cepat bercerai, tapi sebelum itu, harus beri mereka hadiah besar. Aku mau buat kartu ban dan pinjam uang. Ada bank yang bekerja sama? Ada Tuan, kami kerjasama dengan Bank Kota. Jika Anda butuh, saya bisa hubungi Direktur Uang untuk datang ke sini. Datang ke sini. Ya, Anda adalah pelanggan premium. Bisa menghubungi Direktur Uang untuk layanan rumah. Oke, bantu buat janji, cepat ya. Kamu bisa keluar sekarang. Pak, saya asisten pribadi 24 jam Anda. Saya mengerti, saya mengerti. Keluar. Wu Feng, kau yang bikin aku seperti ini. Hari ini aku pasti bikin kau keluar arg. Jam ini kelihatan mahal. Hihi. Aduh, Rolex. 2 jam ini totalnya sampai 900.000. Ini sebagai ganti rugi untukku. Jual jam ini. Beli tas untuk Mimi, pasti dia maafkan aku. Jiang Ken, dasar kebiasaan buruk tak bisa diubah. Ketahuan lagi kan kelakuanmu? Tak disangka, 2 jam yang kubeli dengan uang hasil jerih payah. Dapat bonus juga, bisa habiskan sisa hidup di penjara. Hahaha. Sumi. Tunangan Jiang Ken. Kak Wu, kamu di mana? Bisa aku datang? Kok malah nangis? Jangan buru-buru, aku kasih alamat. Datang saja langsung, bilang cari Wu Feng. Oak. Kaku, Zheng Qingjie. Masuk dulu, bicara di dalam. Minum air dulu, tenangkan diri. Boleh minum anggur? Kita berdua saja di sini. Ayo, minum sambil ngobrol. Kak Wu, aku putus dengan Jiang Ken. Putus? Apa aku terlalu ikut campur? Ah, tidak. Aku malah berterima kasih sama Kak Wu. Kalau bukan karena kakak, aku masih dibohongi. Dia pergi ke tempat itu, bilang mau beli tas branded buat aku. Minta maaf. Apa aku wanita yang materialistis? Ini mahar yang kau berikan. Aku Sumi bukan tipe yang menahan mahar. Su, jangan sedih. Orang seperti Jiang Ken tak pantas untukmu. Kakwu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Aku bicara jujur, Jiang Ken menikahimu. Seperti kodok ingin makan angsa. Kak Wu, kamu baik sekali. Kenapa aku tak bisa menemukan pria sebaik kamu?
Su kecil, kamu sudah mabuk, mulai ngomong ngawur. Kakak Wu, aku tidak mabuk. Su kecil. Kamu sudah mabuk. Kakak Wu, aku tidak mabuk. Aku hanya tidak ingin menikah. Apakah kamu akan merendahkanku? Su kecil. Butler, kemarilah. Tuan. Dia sudah mabuk, bantu aku menenangkannya. Baik, Tuan. Direktur Wang sudah sampai. Apakah dia boleh masuk? Cepat sekali. Silakan masuk. Silakan masuk. Tuan Wu, salam kenal. Saya adalah Direktur Utama Bank Komersial Jiangcheng. Wang Ning, Hotel Jinxiao. Sudah memberitahu saya. Halo, Direktur Wang, silakan duduk. Duduk. Begini, saya ingin mengajukan pinjaman. Dan menyimpan uang saya. Kalau begitu, apakah Anda bisa mempertimbangkan ban kami? Bagaimana kebijakan pinjaman di ban Anda? Saya akan memberi contoh. Misalkan Anda meminjam 2 juta untuk pinjaman konsumsi, bayar bunga dan pokok. Setiap bulan membayar bunga 15.000. Setelah 12 bulan, bayar pokok 2 juta sekaligus. Tapi jika itu Tuan Wu, bunga kami bisa serendah 12.000. Bagaimana menurut Anda dengan skema ini? Baik, saya pinjam 2 juta. 2 juta? Tidak bisa? Bukan, jelas ada 90 juta. Pinjam 2 juta untuk apa? Buang-buang bunga. Susah ditebak orang kaya ini. Kalau begitu, saya langsung atur saja. Baik. Tuan Wu, ini kontraknya, silakan dilihat. Jika tidak ada masalah, kita tanda tangan di sini ya. Kami akan segera cairkan dana. Baik. Akun menerima 2 juta, saldo saat ini 110 juta. Oh, ada 2 hal kecil yang ingin saya minta tolong. Silakan, Tuan Wu, selama bisa dilakukan. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Direktur Wang terlalu sopan. Ini hanya hal kecil. Hal pertama adalah tentang pinjaman. Minta dokumen resmi dikirim ke rumah saya. Ini mudah, kami akan segera mengurusnya. Baik. Lalu yang kedua apa? Saya butuh pengacara perceraian. Apa Direktur Wang ada rekomendasi? Ada. Ini pengacara terbaik di Jiangcheng, punya 30 juta followers di TikTok. Saya akan segera atur. Halo, Nona Liu ya? Saya akan antar Anda ke atas menemui Tuan Wu. Ke kamar. Ayah, rantai dana kantor hukum putus. Kalau bukan karena Direktur Wang bilang klien ini royal, bahkan mungkin menyuntikkan dana ke kantor hukum, saya tidak akan datang. Benar, Tuan Wu sedang menunggu Anda di kamar. Kalau begitu, tunjukkan jalan. Silakan. Kaya lalu bercerai, pasti bukan orang baik. Nanti harus hati-hati. Dia yang mau bercerai, meninggalkan istri yang setia. Benar-benar bukan orang baik. Pengacara dengan 30 juta followers, memang ada sesuatu. Halo, Nona Liu. Rongfan Law Firm, Lu Xiang. Sepertinya wanita cantik ini punya pendapat tentang saya. Nona Liu mau minum apa? Saya tidak minum alkohol. Oh. Nona Liu berniat berbicara dengan saya dengan sikap merendahkan seperti ini? Cepat selesaikan, bicara urusan lalu pergi. Tuan Wu, sekarang bisa kita bahas permintaan Anda? Nona Liu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak pernah. Mengapa Anda begitu bermusuhan dengan saya? Melihat saya seperti sampah. Tuan Wu, saya. Nona Liu. Kasus ini, kalau bisa terima ya terima, kalau tidak. Pintu di sana, saya minta Direktur Wang ganti orang. Oh ya. Rongfan Law Firm, apakah sedang kesulitan dana? 30 juta cukup tidak? Tuan Wu. Saya minta maaf atas perilaku saya tadi. Minta maaf. Dengan mulut saja?
Lavita tahun 95, rasanya enak, coba. Tuang sendiri. Kamu. Minum, kasus ini jadi milikmu. 30 juta investasi untuk Rong Van Lo Firm. Nggak minum, pintu di sebelah sana. Aku minum. Nona Liu ternyata jago minum. Tuan Wu. Bisa kita bahas kasusnya sekarang? Bisa. Kalau begitu, apa permintaan Anda? Aku nggak punya permintaan apa-apa. Nggak ada permintaan? Terus kenapa mau cerai? Kenapa nggak bisa istriku yang minta cerai? Kenapa nggak bisa istriku yang mengajukan cerai? Anda istri Anda? Iya. Kalau begitu, Anda mau aku ngomong apa sama dia? Kamu cuma perlu kasih tahu aku permintaannya. Sesimpel itu. Oke, aku akan sebagai pengacara Anda, berkomunikasi dengan istri Anda. Nona Liu, ada satu hal lagi. Silakan, Tuan Wu. Aku belum pernah lihat pengacara pakai rok ketat hitam. Aku pengen lihat lain kali. Tiga juta buat bayar pengacara cukup nggak? Apa? Lupa bilang, aku suka lihat pengacara elit. Tolong kalau ke rumahku, bawa beberapa orang. Aku akan lihat lewat CCTV. Kayaknya, bukti pinjaman itu, ibu dan anak itu juga bakal cepat terima. Waduh, MA, lihat, kasus di internet ini. Istri nggak setuju berhubungan intim, akhirnya nuntut suami perkosa dalam pernikahan. Suami keluar tanpa bawa apa-apa, ini bisa. Aku udah 3 tahun nggak kasih dia sentuh. Bukannya lebih bagus kah? Sekarang dia pasti lapar. Siapa sih? Pagi-pagi begini. Ma, ada apa? Paket apa? Wu Feng, dia pinjam 2 juta. Aku lihat dulu. Apa? Si bodoh itu pinjam 2 juta? Kak, kalau dia nggak bisa bayar, kamu yang harus bayar? Emangnya gimana? Harta dibagi 2, utang juga harus dibagi 2. Nggak bisa gitu, Kak. Kita harus duluan jaga hartamu. Iya, MA, cerai. Harus segera cerai. Tapi nomorku diblokir, nggak bisa hubungi dia. Permisi, siapa Ibu Jiang Fen? Saya. Kami pengacara yang ditunjuk Tuan Wu. Datang untuk menangani kasus perceraiannya. Ada yang ingin dibicarakan? Silakan masuk. Kok banyak banget yang datang? Xian. Pasti si bodoh itu cuma cari sensasi. Ibu Jiang Fen, kami ingin mendengar permintaan Anda dalam perceraian ini. Kami mau Wu Feng pergi tanpa bawa apa-apa. Barang-barang di rumah, satu pun tak boleh dia ambil. Betul, semua harus jadi milik kakakku. Kalau boleh tahu, siapa kedua orang ini? Dia anak perempuan saya. Ini adik laki-laki saya. Jangan sungkan-sungkan dengan mereka. Aku peringatkan kalian semua. Kalau kalian datang buat bantu Wu Feng rebut harta, mending pergi dari sini sekarang juga.
Sepertinya aku salah sangka sama Tuan Wu. Ibu Jiang Fen, sebenarnya kami ingin dengar permintaan adik dan anak Anda, atau permintaan Anda? Kalian genius ya? Udah gede. Kok nggak ngerti-ngerti? Permintaan kami, ya udah pasti sama dengan permintaan ibuku. Anak kecil kok nggak sopan banget sih. Permintaanku simpel, Wu Feng harus pergi tanpa bawa apa-apa. Barang di rumah, properti, dia nggak boleh ambil sedikit pun. Utang dan kredit dia, tanggung sendiri. Nggak ada hubungannya dengan kami. Kirain Jiang Fen, korban dalam pernikahan, ternyata juga nggak bisa diremehkan. Jadi intinya, kalian cuma mau harta, mau haknya doang. Maksud lo apa sih? Apa maksudnya cuma mau harta nggak mau utang? Harta di rumah ini, semua hasil jerih payah ibuku. Utangnya kan gara-gara si tua itu boros. Kalau hari ini lo nggak jelasin dengan baik, gue gebukin lo sampai mampus. Ibu, tolong perhatikan kata-katanya. Kalau masih memaki, kami akan mengambil tindakan hukum. Wu Feng bisa tahan hidup sama keluarga aneh begini. Aku mulai kasihan sama dia. Jadi kesimpulannya, permintaan kalian adalah, klien kami harus pergi tanpa bawa apa-apa. Harta bersama jadi hak kalian, sementara utang ditanggung oleh klien kami. Ayo dong. Tuan Wu, saya boleh masuk? Masuklah. Nona Liu. Menurutku, stalking profesional lebih cocok untukmu. Wu Feng, jangan keterlaluan. Nona Liu, cuma bercanda. Nona Liu, silakan duduk. Aku sudah lihat di monitor, kamu melakukannya dengan baik. Tuan Wu, apa rencanamu selanjutnya? Selain barang yang ditinggalkan orang tuaku, semua permintaan Jiang Fen bisa dipenuhi. Tuan Wu, kamu tidak seharusnya meragukan kemampuan profesionalku. Setidaknya aku bisa mempertahankan bagian propertimu. Tidak perlu. Proses perceraian harus cepat. Baik. Aku akan segera mengurusnya. Tunggu sebentar. 30 juta, seperti yang sudah disepakati. Ini? Kenapa tidak mau? Dengan 30 juta ini, dana kantor hukum bisa hidup lagi. Tuan Wu, 30 juta ini bisa dianggap sebagai investasi Anda di kantor hukum. Tenang, aku tidak akan membuat 30 juta Anda sia-sia. Pengembalian 10 kali lipat 300 juta sudah masuk, saldo saat ini 300 juta. Silakan periksa. 30 juta yang sia-sia pun terlihat indah, bukan? Aku ingin mengurus surat cerai hari ini, menurutmu bisa? Bisa. Tuan Wu, aku akan sibuk dulu. Permainan orang kaya, sungguh menyenangkan. Ada apa, Sumi? Jiang Ken, setelah putus, dia menolak mengembalikan. Sekarang polisi memintaku membantu penyelidikan. Aku akan segera ke sana. Tuan Wu, bisa Anda jelaskan hubungan Anda dengan pelapor, Jiang Ken? Apa hubungan Anda? Dia adalah adik mantan istriku. Baik, silakan tunggu sebentar. Kakak Wu, Anda sudah bercerai? Ya, sudah bercerai. Tuan Wu, ikut aku sebentar. Nanti kita lanjutkan, aku akan segera kembali. Nyonya Su, berdasarkan bukti yang diberikan Tuan Wu, kami sudah memastikan, laporan Jiang Ken tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda bisa pergi sekarang. Tidak apa-apa, Kakak Wu. Terima kasih. Ayo kita pergi. Pak Polisi, saya mau lapor. Jiang Ken, masalahmu dengan Sumi sudah selesai, sekarang giliran kita berdua. Waktunya menghitung hutang. Saudara-saudara sekalian, selamat datang di Jiangcheng. Hari ini, saya beruntung lulus ujian PNS. SKV kode depannya. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan Jiang Ken nanti. Saya takkan pernah melupakan kalian. Kalau ada kesulitan, datang saja ke saya kapanpun. Jiang Ken. Ayo, saya minum duluan sebagai hormat. Polisi. Wu Feng,
Maksudmu apa bawa polisi? Mengacau acara saya ya? Pak Polisi. Dia itu. Kau Hyang Kanja? Ya, saya. Mohon kerjasamanya. Enapain? Jangan bergerak. Jangan sentuh Jiang Ken. Anda diduga mencuri harta orang lain dengan nilai sangat besar. Sekarang Anda dipanggil di tempat. Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Tanpa bukti, kalian tidak bisa menangkap adikku. Kalau tidak, warga yang hadir di sini tidak akan terima. Wu Feng, kita sudah cerai. Bukannya katamu semua sudah selesai? Kau gila apa hari ini? Kita berdua memang selesai, tapi Jiang Ken, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Polisi, kalian buta ya? Pasti Wu Feng si tua bangka sialan ini. Dia menjebak paman saya. Ibu, Anda yakin mau kami tunjukkan bukti? Di tempat umum? Pak Polisi, tolong jadi saksi. Ini permintaan keluarga Jiang Ken sendiri. Bukan saya yang bocorkan privasi orang. Adik, jujur saja, kau mencuri atau tidak? Aku tidak mencuri. Jiang Ken, ini pilihanmu sendiri. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, jangan halangi kami menegakkan hukum. Ayo pergi. Kakak, tolong aku. Warga sekalian. Wu Feng, kau tunggu saja. Aku takkan berhenti sampai di sini.